Anda masih bersama saya, Vena Kintan, pemirsa, menyaksikan Breaking News TV One. Banjir menerjang sejumlah wilayah di Jabodetabek akibat guyuran hujan yang berkepanjangan. Intensitas hujan yang tinggi membuat sungai-sungai meluap yang menyebabkan permukiman di sekitarnya terendam. Menurut BMKG, banjir di sekitar Jakarta ini akibat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Lantas sampai kapan hujan dengan intensitas tinggi akan mengguyur Bogor dan juga sekitarnya? Kita akan mendalaminya di Breaking News TV One untuk Anda, pemirsa. Kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini curah hujan tinggi menyebabkan beberapa titik di daerah Jakarta dilanda banjir. Banjir di Kebonpala, Jakarta Timur hingga Selasa petang masih merendam rumah warga. Sementara itu di Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, petugas mengevakuasi 3 orang lansia yang terjebak banjir. Pemukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur dilanda banjir imbas hujan deras. Meskipun sempat surut, air kembali naik pada Selasa pagi karena kiriman air dari wilayah yang lebih tinggi. BPBD sudah menyediakan tempat pengungsian, namun sebagian besar warga memilih untuk tetap tinggal di loteng rumahnya. Warga berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan BPBD mengevakuasi 3 orang lansia yang terjebak banjir di dalam rumahnya di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan membawa perahu karet, petugas gabungan berhasil mengevakuasi sepasang suami istri yang terjebak di dalam rumah lantaran sang suami mengalami stroke. Keduanya kemudian dievakuasi ke pengungsian sementara di kantor sekretariat RW setempat. Selain itu, petugas mengevakuasi 1 lansia yang terbujur di atas tempat tidurnya lantaran stroke. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan, lansia tersebut dievakuasi ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga Selasa petang, banjir setinggi 60 cm masih merendam pemukiman padat penduduk di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Yunike Suwandi, Rian Syahrul, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, bayi yang masih berusia di bawah 1 tahun beserta anak-anak berhasil dievakuasi dari rumahnya di kawasan Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tim SAR mengangkat bayi melalui atap rumah. Di tengah guyuran hujan, tim SAR mengevakuasi bayi yang terjebak banjir sejak Senin malam. Dengan kehati-hatian, petugas menggendong bayi melalui atap rumah menuju perahu karet. Ketinggian air di perumahan Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat mencapai 2 meter, bahkan mencapai atap rumah warga. Sejumlah warga memilih bertahan di lantai 2 rumah sebelum tim evakuasi datang. Tidak hanya bayi, 3 anak yang berada di rumah itu juga berhasil dievakuasi oleh petugas. Sebagian besar wilayah kota Bekasi, Jawa Barat lumpuh akibat banjir. Kali Bekasi meluap karena hujan deras di kawasan hulu dan hujan lokal di kota Bekasi. Setidaknya, pemirsa, ada 20 titik banjir di 7 kecamatan hingga Selasa petang. Ada bapak-bapaknya, oh babynya itu cici ya.
Ya, lantas bagaimana pemirsa kondisi penduduk yang terdampak banjir di Kebonpala? Sudah ada Shena Damayana dan juga Zinka Nela di Cawang, Jakarta Timur. Langsung saja kita bergabung bersama Shena Damayana. Shena, bisa Anda gambarkan kondisi terbaru di Kebonpala malam hari ini seperti apa, Shena? Ya pemirsa, terlihat situasi terkini di Kebonpala tempat saya mengabarkan memang banjir masih menggenangi jalan Kebonpala. Ini yang dari Kampung Melayu menuju ke Matraman maupun sebaliknya. Terlihat memang lalu lintas di sini sempat tersendat pemirsa meskipun Transjakarta masih terus berjalan atau beroperasional mengambil atau menaik turunkan penumpang. Meskipun di sini terlihat kendaraan roda 4 pribadi ataupun kendaraan roda 2 pribadi, ini ada beberapa yang menerobos banjir yang terjadi di Kebonpala. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang mengalami gangguan pada mesin. Selain itu, Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan rekan Shena Damayana yang berada di Kebonpala, tapi kalau kita bisa lihat gambar terbaru di lokasi di Kebonpala, Jakarta Timur, ini kondisinya nampaknya masih ada penanganan yang dilakukan oleh tim gabungan untuk mengatasi air yang terus mengalir di sana. Tapi kita beralih terlebih dahulu pemirsa untuk menuju rekan Zinka Nela yang saat ini berada di Cawang, Jakarta Timur. Zinka Nela, bisa Anda gambarkan suasana kondisi terbaru malam hari ini banjir yang ada di Cawang, Jakarta Timur seperti apa? Silakan. Ya, Vena dan juga pemirsa TV One, saya berada di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, di mana tempat saya mengabarkan ini adalah salah satu posko pengungsian yang berada di dekat kawasan padat penduduk. Tadi kami sudah melihat langsung ke lokasi banjir, memang banjir sudah surut, sedikit surut, di mana tadi puncaknya pada pukul 11 siang sekitar 4 meter lebih, namun sekarang memang sudah lumayan surut dan sudah ada sekitar 500 warga yang berada di posko pengungsian di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya ini di kampus Binawan. Dan memang saat ini di posko kampus Binawan ini sudah ada beberapa petugas gabungan yang membantu warga untuk memenuhi kebutuhan logistiknya, seperti sudah ada dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI dan juga sudah ada dari Basnas, dan tentunya tadi sudah ada dari BPBD dan Gulkarmat. Di sini obat-obatannya semua hampir sudah terpenuhi, dan juga tadi menurut informasi yang kami dapatkan memang sempat ada ibu hamil yang mengalami gangguan pemirsa, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit ASIH yang dekat dengan lokasi posko pengungsian kampus Binawan. Adapun memang kampus Binawan ini adalah salah satu posko yang sering dijadikan posko atau lokasi yang dijadikan posko oleh warga sekitar untuk mengungsi ketika terjadi banjir besar seperti ini. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berdialog, mewawancarai salah satu korban terdampak banjir. Ini sudah bersama saya Ibu Rena. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bisa Ibu gambarkan kondisi tadi ketika Ibu meninggalkan rumah Ibu seperti apa Bu kondisinya? Kayaknya kalau masalah kondisi rumah aku ya, aku kan belum pulang lagi. Kalau mungkin hari pertama aku masih bisa ngelihat ya. Waktu itu kondisi rumah aku tuh udah separoh di tingkat keduanya tuh udah tinggal satu lagi, makanya aku keluar rumah. Tadi jam berapa Ibu meninggalkan rumah Ibu untuk mengevakuasi? Kemarin aku meninggalkan rumah itu sekitar udah sore gitu ya. Udah sekolah habis asar aku kayak ninggalin rumah, terus aku kesini mundar mandir nyari tempat gitu kan. Ya udah akhirnya terpaksa di jalan, nggak apa-apa. Nah pas udah bangun kayak udah kedua kalinya kita banjir tuh kan, dua kali kita banjir. Ya kita mengungsi di musola dulu sementara, buka puasa itu kan, buka puasa di sana, terus kita ke sana lagi cari lagi, ternyata ada di sini gitu loh. Untuk surat-surat berharga, kemudian mungkin harta benda yang berharga, apakah Ibu sudah sempat mengamankannya? Insya Allah udah. Di rumah Ibu sendiri ada berapa anggota keluarganya Bu? Cuman saya sama anak saya, laki. Anak Ibu di mana sekarang? Itu. Baik. Ada mungkin kesulitan makanan atau logistik seperti obat-obatan? Alhamdulillah Pak RT-nya baik.
saya selalu diperhatiin terus makannya, kesehatannya ditanyain sama Pak RT-nya. Berarti semua kebutuhannya sudah terpenuhi ya Bu? Iya, cuma ya kalau seandainya ada nasi dikasih nasi, adanya roti dikasih roti. Ya pokoknya ada apa ya kita dikasih sama ketua RT-nya gitu. Ibu Rena, tadi saya sempat melihat Ibu merasa sedikit terharu begitu dengan diberikannya di... Aku kan pulang kan keluar tuh kita kan nggak bawa apa-apa. Aku pikir tadi cuma sehari aja gitu, makanya aku bawa juga pakaian cuma sedikit, terus nggak bawa kayak gini gitu. Kok tiba-tiba kok dikasih gitu, ya Allah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah banget gitu, kok ada orang masih ada orang baik sama aku gitu, masih ada. Baik Ibu Rena, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga semua banjirnya cepat surut dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua. Oke, ya pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat situasi di sisi lain dari gedung kampus Binawan ini, di mana lorong yang saya masuki ini cukup gelap pemirsa, dan di sini banyak sekali masyarakat dan pemirsa. Di bawah jika Anda melihat sedikit, ini ada adik kecil yang sedang tertidur pemirsa, dan juga sang ibu. Halo ibu, boleh minta wawancara sedikit Bu? Dengan ibu siapa namanya Bu? Narti. Ibu di sini sejak kapan Bu? Dari tadi sih pagi. Iya. Kondisi rumah ibu terakhir kali ibu meninggalkan seperti apa Bu? Ya tadinya setengah gini, pas sekarang udah naik ke atas. Ini anak ibu Bu yang sedang tidur ini. Iya. Kondisi adiknya seperti apa Bu sekarang? Ya alhamdulillah sehat, cuma ada agak ingusan sedikit karena dingin kali ya. Apakah makanan untuk adik ini sudah terpenuhi Bu? Ya belum lah, makanya dari tadi pagi karena dia nggak masuk, biasanya kan bubur kita beli gitu kan ya, karena banjir kan nggak ada orang yang jual, jadi belum makan dari pagi. Jadi adik ini belum makan seharian? Iya, ASI aja. Tapi sebenarnya sudah ibu sampaikan kepada petugas berwenang? Belum. Kenapa ibu nggak menyampaikan ke petugas berwenang? Ya maksud nggak tahu sih, saya diam-diam aja. Untuk ibu sendiri kebutuhannya apa sih Bu yang dibutuhkan saat ini? Ya baju ya kan, baju anak-anak ya kan, selimut, seperti apa sih kebutuhan anak kecil lah gitu. Minta bantuannya itu aja. Oh, selain dari adik ini, anak ibu ada lagi Bu? Ada 3. Karena dia lagi sakit, saya titipin ke teman. Untuk harta benda dokumen-dokumen ibu yang penting itu sudah ibu amankan? Belum, makanya itu ya, dokumen yang penting sih nggak ada, cuman peralatan anak sekolah gitu kan, seperti rapot apa ya udah terendam deh, kena banjir, kena sampai atap. Berarti ketika banjir itu naik, itu secara tiba-tiba Bu? Nggak tiba-tiba sih, sebenarnya gini, saya kira itu kan banjir kan biasanya kan nggak langsung gimana gitu kan ya, langsung oh besok surut gitu kan ya, ini enggak, malah tambah banjir. Jadi kita cuman bawa segini doang nih, anak saya aja nggak ganti tuh, dari Di sini khusus ini terutama makanan untuk anak. Iya, mau baju-baju deh Kak, karena saya Ibu nggak ada Narti banget. sendiri membutuhkan baju-baju dan makanan juga terutama khususnya untuk anak balita dari Ibu Narti ini yang memang dikatakan sampai malam ini belum diberikan makanan ya Bu ya, baru susu ASI saja berarti. Cuma kan dia nggak ada, cuman kalau nasi sih udah dikasih, cuman kalau buat balita nggak ada. Terima kasih ya Bu, semoga sebentar lagi bantuan akan datang, mengingat juga sudah dilihat dari televisi ya Bu ya. Terima kasih Bu Narti. Ya pemirsa, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat ke bagian sisi lain dari kampus Binawan ini. Memang pemirsa, jika Anda lihat di layar televisi Anda, ini Anda dapat melihat bahwa banyak sekali pemirsa, masyarakat yang tidur hanya beralaskan semacam spanduk. Dengan beceknya sekali pemirsa, ini spanduknya bahkan kotor, jadi tidak pantas untuk ditiduri sebenarnya. Namun memang karena keterbatasan logistik sampai saat ini belum terlalu banyak memang alas tidur yang memadai untuk bisa ditiduri oleh masyarakat. Dan pemirsa, seperti Anda lihat ini banyak sekali anak-anak kecil dan juga ibu-ibu di sini dan juga bapak-bapak tentunya yang masih berada di pos pengungsian
kampus Binawan. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berbincang lagi nih dengan salah satunya. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mulyati. Mulyati. Ibu sudah berapa lama Bu di posko pengungsian kampus Binawan? Saya sudah semalaman di sini. Cuman kemarin ngungsi di tempat saudara saya karena tuh air naik lagi, jadi ngungsi lagi ke sini. Rumah Ibu sudah terendam banjir seberapa parahnya Bu? Waduh, udah kelebu udah 5 meteran ada. Paling bawah saya di paling bawah, pinggir dekat kali. Untuk barang berharga Ibu apakah sudah diamankan Bu? Biarin aja di atas, jadi nggak sempet berberes-beres gitu. Udah kemarin udah sempet rapi, katakan naik lagi, jadi udah nggak keburu dibawa lagi, udah biarin, udah pada kelebu. Bu, untuk kebutuhan Ibu sendiri dan keluarga apakah sudah terpenuhi Bu? Alhamdulillah sih di sini dapat semua ya. Cuman yang nggak ada tuh kayak selimut. Saya kan punya anak kecil-kecil, ada cucu juga. Ini anak saya lagi hamil juga. Kalau butuh, iya ini anak saya. Udah mau 8 bulan. Sampai sekarang masih aman Bu, belum ada. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti yang dibutuhkan dari Ibu ini memang alas tidur dan selimut ya Bu tentunya ya. Udah gitu, obat-obatan iya. Ya. Apaan aja buat gatal, terutama suka pada gatal sama kepala pusing. Mungkin mikirin di rumah juga kali ya. Bikin kelebu rumah. Jadi pusing pikiran dulu. Ibu terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga banjirnya cepat surut, Ibu kembali bisa ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Ibu. Dan pemirsa, jika ada lihat ini memang dikatakan ya bahwa alas tidur dan selimut ini masih kurang di posko pengungsian kampus Binawan di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Bahkan adik bayi balita ini pun tidur hanya beralaskan kardus pemirsa. Tidak ada selimut yang menghangatkan dirinya. Walaupun ini sudah sekitar pukul 9 lewat waktu Indonesia Barat, masih belum ada bantuan baik dari selimut ataupun alas tidur seperti kasur. Ya memang ini hanya beralaskan semacam spanduk saja sebagai alas tidur. Dan tadi pemirsa, cuaca memang sempat memburuk sehingga terjadi hujan yang cukup lebat walaupun memang tidak terlalu lama terjadinya. Dan saat ini sehingga membuat alas tidur warga ini sedikit kotor pemirsa. Ya seperti yang Anda lihat. Ya Allah Pak, butuh bantuan Pak. Sekedar alas karpet atau matras, selimut, bantal. Kasihan orang tua kita Pak, masih kedinginan. Adik-adiknya juga tidurnya nggak ada alasnya Bu? Nggak ada alasnya, cuman dapat ini doang. Mbak, yang masih kita butuhkan bantuan di sini. Siapa tahu masyarakat Indonesia ingin berbagi yang dibutuhkan di sini seperti itu. Untuk bantuan makanan apakah masih kurang Bu? Masih, kalau dibilang masih kurang masih Kak. Soalnya di sini kita banyak anak-anak yang anak-anak kecil, lansia di sini. Karena kita juga ngandelin orang-orang yang ngasih kayak gitu. Untuk bantuan dari pemerintah tuh belum ada kayak gitu. Makanya kita dari orang-orang aja lah sekitar kita yang mau berbagi kayak gitu. Kita hanya butuh makanan pokok, susu nih yang buat pampers, pembalut kayak gitu-gitulah yang untuk warga kita Pak. Tentunya produk-produk kebersihan seperti pembalut, pampers, dan juga sabun begitu ada Bu? Sabun belum ada sama sekali. Kita di posko pun juga masih kosong di wilayah kami gitu. Untuk baju-baju bagaimana Bu? Baju-baju belum ada. Baju-baju untuk makanan pokok itu nggak ada sama sekali di sini gitu. Yang sudah disediakan sejauh ini ada apa aja Bu? Kita masih dapat bantuan dari posko RW kita tuh hanya nggak semua gitu, cuma sekedar aja gitu. Jadi kita baginya itu ya udah yang utamakan yang anak-anak kecil dulu gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya pemirsa, seperti yang Anda bisa dengarkan tadi masih banyak bantuan yang diperlukan oleh
masyarakat yang mengungsi di posko pengungsian kampus Binawan ini, sehingga bantuan sekecil apapun tentunya sangat dihargai oleh masyarakat. Dan sementara itu kami masih memantau apakah nantinya banjir semakin surut dan juga warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara demikian, pemirsa dan Vena Kintan kembali ke ada di studio. Baik, dari posko pengungsian di kampus Binawan, Cawang, Jakarta Timur, ternyata masih banyak yang dibutuhkan oleh para pengungsi, bantuan-bantuan seperti selimut, alas tempat tidur, dan juga makanan-makanan yang tentu masih diharapkan bisa datang di lokasi tempat Zinkanela mengabarkan. Terima kasih Zinkanela, nanti kita akan kembali mengupdate situasi terbaru dari sana, dan juga tentunya kami masih akan kembali untuk Anda dengan mengupdate informasi terbaru langsung dari sejumlah titik mengenai kondisi banjir yang terjadi di Jakarta.